yang sudah bergabung dengan kami, bersama dengan kami di Spirit Community ini. Haleluya. Berikan kepada saya beberapa saat untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Saya percaya akan membangun roh setiap kita, menguatkan iman setiap kita. Mari kita buka bersama di 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-23. 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-23. Saya hari ini akan melanjutkan apa yang saya mulai di minggu yang pertama. Kita berbicara mengenai menjadi anak Allah. Dan hari ini adalah sesi yang kedua. Nah, perhatikan di sini apa yang Paulus katakan kepada jemaat di Tesalonika di bawah inspirasi Roh Kudus di 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-23. Paulus mengatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, perhatikan di sana, Paulus mengajarkan bahwa manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Roh manusia adalah bagian manusia yang terutama. Bagiannya yang berhubungan dengan Allah dan alam roh. Haleluya. Jiwa manusia adalah bagian manusia yang menentukan kepribadiannya dan terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendaknya. Tubuh manusia adalah bagian manusia yang connect dengan alam jasmani, berhubungan dengan alam panca indera. Nah, saya mau katakan ini kepada saudara. Kondisi roh manusia mempengaruhi kondisi jiwa manusia. Haleluya. Jiwa manusia, kondisi jiwa manusia mempengaruhi kondisi tubuh manusia. Pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Alkitab mengatakan bahwa mereka mati. Apa maksudnya di sana? Mari sekarang kita buka di buku yang pertama dalam Alkitab kita, Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal yang kedua, mari kita membaca ayat 15 sampai 17. Kejadian pasal yang kedua ayat 15 sampai 17. Firman Allah mengatakan, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi, ayat 17, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Alasannya kenapa? Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, perhatikan frasa itu. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Dalam bahasa Ibrani-nya dikatakan seperti ini. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati dan akan mati. Nah, di sini Allah tidak hanya berbicara tentang kematian jasmani, tapi dia berbicara tentang kematian rohani. Manusia jatuh dalam dosa, maka dia mengalami kematian rohani. Dan akhirnya tubuh manusia juga akan mati. Jelas kalau kita membaca Alkitab, kita bisa menemukan tubuh Adam dan Hawa akhirnya mati ratusan tahun setelah event ini.
Kalau Adam dan Hawa tidak mati rohani, mereka tidak akan mati jasmani. Lalu apa artinya kematian rohani? Ada dua arti. Yang pertama, kematian rohani berarti roh manusia terpisah dari intimasi dengan hadirat Allah. Terpisah dari intimasi dengan hadirat Allah. Setelah Adam jatuh dalam dosa, Kejadian pasal yang ketiga, ayat 9 dan ke-10. Sana kita melihat bahwa Allah mencari persekutuan dengan manusia ciptaannya. Dan Adam mengatakan, ketika aku mendengar engkau mendekati aku menjadi takut, sebab itu aku bersembunyi. Apa yang kita lihat di sini? Ini adalah akibat kematian rohani. Roh Adam tidak bisa lagi bersekutu dengan Allah Sang Pencipta. Intimasi antara manusia dan Allah hilang karena kematian rohani ini. Jadi yang pertama, kematian rohani mengandung arti roh manusia terpisah dari intimasi dengan hadirat Allah. Yang kedua, kematian rohani juga mengandung arti roh manusia mewarisi sifat yang salah. Di sesi yang pertama kita sudah berbicara mengenai kita semua pada mulanya mewarisi hati yang salah, sifat yang salah. Roh manusia mewarisi sifat yang salah, yaitu sifat dosa dari iblis. Manusia sebagai pendosa bukan hanya pelanggar firman Allah, dia juga dalam rohnya mewarisi sifat yang salah, yaitu sifat dosa dari iblis. Di Kejadian pasal yang keempat, setelah manusia jatuh dalam dosa, kita membaca dan kita melihat kejahatan pertama di sejarah umat manusia. Anaknya Adam dan Hawa, Kain, iri hati dengan adiknya Habel. Dan dia mendustai adiknya dengan mengajaknya ke padang untuk melakukan sesuatu. Tapi kita tahu ceritanya dia mengajak adiknya ke padang untuk membunuhnya. Di sana kita melihat efek dari kematian rohani ini. Dosa mulai menguasai, kejahatan mulai menguasai kehidupan manusia. Untuk supaya manusia bisa intim lagi dengan Allah, nah ini adalah visi kita sebagai spirit community, intimasi dengan Allah. Untuk supaya manusia bisa intim lagi dengan Allah dan hidup di atas kuasa dosa. Haleluya. Rohnya harus dilahirkan kembali. Manusia harus menerima roh yang baru, hati yang baru, dengan sifat yang baru dari Allah. Amin. Haleluya. Nah, saya mau katakan kepada saudara bahwa kelahiran kembali atau kelahiran baru tidak terjadi secara berkala. Kelahiran kembali terjadi secara instan. Haleluya. Kelahiran kembali adalah karunia Allah yang kita terima pada saat kita percaya kepada Yesus, dalam arti pada saat kita memberikan seluruh kehidupan kita kepada ketuhanan Yesus. Pada saat itu juga kita dilahirkan kembali dalam roh kita. Nah, sekarang mari kita buka Efesus pasal yang kedua. Kita akan mulai melihat ayat yang pertama. Di Efesus, Paulus berbicara kepada jemaat di Efesus.
Dan di bawah inspirasi Roh Kudus, Paulus mengatakan di Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama. Haleluya. Rasul Paulus mengatakan, kamu dahulu sudah apa? Mati. Nah, perhatikan kata itu lagi. Sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Nah, perhatikan kata mati di ayat itu. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Nah, kata mati di sini jelas tidak berhubungan dengan kematian jasmani. Kenapa saya mengatakan itu? Karena Paulus berbicara kepada orang-orang yang masih hidup di Efesus. Haleluya. Secara jasmani. Amin. Jadi kata mati di sini tidak berhubungan dengan kematian jasmani. Paulus sebenarnya berbicara tentang kematian rohani. Jadi Paulus mengatakan sebelum engkau dilahirkan kembali, dulunya engkau mati. Bukan secara fisik, tapi secara jasmani. Bukan secara fisik, namun secara rohani. Rohnya mati. Tubuhnya masih hidup. Setelah itu di ayat yang kedua dan yang ketiga, Paulus di bawah inspirasi Roh Kudus menerangkan kematian rohani itu seperti apa. Nah, lihat ayat yang kedua dan ayat yang ketiga di sini. Kamu hidup di dalamnya, yaitu di dalam dosa-dosa, karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Nah, Paulus menerangkan tentang kondisi orang-orang yang mati rohani. Mereka hidup dikuasai dosa, secara langsung atau tidak langsung mereka mentaati roh-roh jahat. Ayat yang ketiga. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging, dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Setelah itu di ayat yang kelima, Paulus mengatakan bahwa mereka ini yang dulunya mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosanya, sekarang dikatakan dihidupkan kembali. Yaitu dalam roh mereka bersama-sama dengan Kristus. Haleluya. Artinya pada saat mereka dilahirkan kembali, mereka dihidupkan kembali dalam roh mereka bersama-sama dengan Kristus. Nah, bagaimana hal ini terjadi? Nah, perhatikan ayat yang ke-8 dan yang ke-9. Nah, kita tahu ayat-ayat ini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Apa yang kita lihat di sini? Untuk mengalami keselamatan, untuk mengalami kelahiran kembali dalam roh kita, kita harus mengakui ketidakberdayaan kita. Amin. Untuk menyelamatkan diri sendiri. Kelahiran kembali atau kelahiran baru tidak berasal dari usaha atau komitmen kita. Kelahiran kembali hanya bisa kita terima sebagai pemberian Allah. Haleluya. Pada saat kita dilahirkan kembali, kita menjadi anak-anak Allah. Dan pada saat itu juga segala janji-janji Allah menjadi milik kita. Haleluya. Amin. Amin. Nah, sekarang ada satu pertanyaan di sini. Dari mana kita tahu kita sudah dilahirkan kembali?
Dari mana kita tahu? Saya katakan di sesi yang pertama bahwa ada yang sudah bergereja. Bahkan ada yang sudah melayani bertahun-tahun. Bahkan ada yang sudah menjadi pendeta bertahun-tahun, namun belum mengalami kelahiran kembali yang Yesus sebutkan di Yohanes pasal yang ketiga. Dari mana kita tahu? Kita sudah dilahirkan kembali. Nah, saya mau bagikan 3 bukti di sini. Bagaimana kita bisa tahu roh kita sudah menjadi baru? Bukti yang pertama adalah ini. Allah Bapa menjadi Bapa kita. Allah Bapa menjadi Bapa kita. Nah, ini penting sekali. Saudara, kita dilahirkan kembali untuk masuk ke dalam kerajaannya. Yohanes pasal yang ketiga. Kita sudah melihat ayatnya di minggu yang pertama. Kita dilahirkan kembali untuk masuk ke dalam kerajaannya, dan kita menjadi anggota, haleluya, keluarga Allah. Yang penting bukan kita ada di gereja apa. Yang penting adalah kita ada di keluarga apa. Saudara bersama saya di sini. Amin. Banyak orang yang mengatakan harus ke gereja ini, harus ke gereja itu. Bukan gerejanya, tetapi keluarganya. Amin. Banyak yang ke gereja belum ada di keluarga. Tadi saya katakan bahkan banyak melayani tapi belum menjadi anggota keluarga. Kita mengikuti agama Kristen secara religius. Kita beribadah secara rutin. Karena itu diharapkan dari kita. Tapi pertanyaannya bukan kita ada di gereja apa, tetapi apakah kita sudah ada di dalam keluarga Allah. Haleluya. Haleluya. Begitu kita lahir kembali, kita memiliki hubungan yang spesial dengan Allah Bapa. Allah Bapa menjadi Bapa kita. Haleluya. Ada intimasi antara kita dengan Allah Bapa. Nah, sekarang mari kita buka Roma 8 ayat 15. Roma 8:15. Di sini Paulus mengatakan di bawah inspirasi Roh Kudus kepada anak-anak Allah di Roma. Dia mengatakan sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima apa? Telah menerima roh, yaitu Roh Kudus, roh yang menjadikan kamu anak Allah. Haleluya. Dan oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Haleluya. Ayat yang ke-16. Roh itu, yaitu Roh Kudus, bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Nah, perhatikan di sana, Roh Kudus bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah, haleluya, anak-anak Allah. Apa yang kita lihat di sini? Pada saat kita lahir kembali, Alkitab mengatakan Roh Kudus menjadikan kita anak-anak Allah.
Paulus mengatakan di sini Roh Kudus yang memperkenalkan Allah sebagai Bapa kepada kita. Haleluya. Amin. Dia yang mendorong kita untuk memanggil Allah Bapa. Ya Abah, ya Bapa. Haleluya. Di ayat yang ke-16 kita juga membaca, Roh Kudus bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Haleluya. Apa yang kita pelajari hari ini? Orang yang sudah lahir kembali bisa melihat ke dalam rohnya dan mengakui Allah sebagai Bapanya sendiri. Amin. Apakah hari ini kita bisa melihat ke dalam roh kita dan mengakui bahwa Allah adalah Bapa kita sendiri? Orang yang sudah lahir kembali, dia tahu di dalam rohnya. Tadi kita membaca, Roh Kudus bersaksi dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Orang yang sudah baru lahir kembali memiliki kesaksian batinnya bahwa dia sekarang adalah milik Allah. Dia tahu bahwa dia adalah anak Bapa di surga. Haleluya. Allah adalah Bapaknya sendiri dan dia adalah anaknya Bapa sendiri. Haleluya. Kalau dia adalah Bapa kita, dia pasti akan mengambil tempatnya sebagai Bapa kita dan melakukan peranannya sebagai Bapa kita. Haleluya. Kalau kita lahir kembali, akan ada rasa aman dalam roh kita yang mengatakan kepada kita bahwa kita adalah milik Bapa. Haleluya. Dan Bapa adalah milik kita. Amin, amin, amin. Haleluya. Amin. Dari mana kita tahu kita sudah dilahirkan kembali? Ada bukti yang kedua. Tadi saya katakan bukti yang pertama adalah Allah Bapa menjadi Bapa kita. Bukti yang kedua adalah ini. Pada saat kita dilahirkan kembali atau dilahirkan baru, kita menjadi satu dengan Yesus, Anak Allah. Kita menjadi satu, haleluya, dengan Yesus, Anak Allah. Nah, sekarang mari kita buka Yohanes 15, ayat 1 sampai 5. Yohanes 15, ayat 1 sampai 5. Ayat-ayat yang tidak asing bagi kita semua di sini. Yesus mengatakan, Yohanes 15 ayat 1 sampai 5, Tuhan mengatakan, akulah pokok anggur yang benar. Dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku.
Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Haleluya. Nah, perhatikan di sini. Yesus mengatakan, aku adalah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Amin. Saudara, kalau kita melihat sebuah pohon, kita tidak memisahkan antara bagian pokoknya dari bagian ranting-rantingnya. Betul apa tidak? Kalau kita mengatakan pohon, itu artinya ada pokok, juga ada ranting-rantingnya, dan mereka adalah satu. Kalau kita melihat pohon, kita melihat pokok dan ranting-rantingnya sekaligus. Cara bersama saya di sini. Yes, amin. Amin. Ada kesatuan antara, haleluya, kita dengan Yesus anak Allah. Nah, Paulus di 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 17. Dia berbicara tentang orang Kristen. Dan dia mengatakan seperti ini. Orang yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan, yaitu kepada Tuhan Yesus, menjadi satu roh dengan dia. Haleluya. Orang yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Nah, di sini Paulus di bawah inspirasi Roh Kudus mengatakan bahwa orang Kristen adalah orang yang telah mengikatkan dirinya kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. 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 Nah, perhatikan kata mengikatkan. Nah, kata itu dalam bahasa aslinya mengandung arti melekatkan. Haleluya. Melekatkan dirinya kepada Tuhan. Satu dengan Tuhan. Maka dari itu orang Kristen, Paulus mengatakan, tidak boleh hidup dalam percabulan. Kenapa? Karena menurut Paulus orang yang berbuat cabul itu dengan orang lain ibaratnya dia mengikatkan dirinya dengan orang itu. Paulus mengatakan kita tidak boleh melakukan itu karena kita sudah menjadi orang Kristen, sudah dilahirkan kembali dan kita sebenarnya telah mengikatkan diri kita kepada Tuhan. Kita telah melekatkan diri kita kepada Yesus. Paulus menambahkan, kita semua telah menjadi satu roh dengan Yesus. Jadi ada kesatuan rohani. Haleluya. Amin. Amin. Antara kita, orang-orang percaya, kepada Yesus yang memberikan kehidupannya kepada Yesus dan bersama Yesus. Ada kesatuan rohani. Roh kita melekat kepada Yesus. Sekali lagi kita melihat ide intimasi di sini. Betul apa tidak? Tidak ada kekristenan tanpa intimasi. Kalau ada, itu namanya agama Kristen. Kristen itu hubungan. Cara bersama saya di sini. Yes, amin. Amin. Hubungan. Maka dari itu ke gereja tok tidak sama dengan Kristen. Dibaptis tok tidak sama dengan Kristen. Ke sekolah Alkitab tok tidak sama dengan Kristen. Kristen itu hubungan. Amin. Amin. Kita menjadi satu roh
Roh kita melekat kepada Yesus. Jadi pada saat kita lahir kembali, ini yang terjadi. Roh kita dipersatukan dengan Yesus. Sekarang Yesus ada di dalam kita, haleluya, dan kita ada di dalam Dia. Amin. Amin. Nah, kita kembali ke Yohanes 15. Tadi kita membaca di Yohanes 15, kita membaca kesatuan organik, haleluya, antara pokok dan ranting-rantingnya. Ada kesatuan yang hidup antara pokok dan ranting-rantingnya. Ini bukan kesatuan plastik ya. Ini kesatuan organik. Yaitu kesatuan yang menghasilkan buah. Haleluya. Malah Tuhan mengatakan, barang siapa tinggal di dalam aku. Nah, kata tinggal di sana mengandung arti menetap. Di ayat yang kelima, Yohanes 15:5. Barang siapa tinggal atau menetap di dalam aku, dan aku di dalam dia, apa yang terjadi? Tuhan mengatakan ia berbuah banyak. Amin. Berbuah banyak. Bukti kesatuan organik ini adalah banyak buah yang muncul. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Nah, kalau kita membaca konteksnya, saya ajak saudara membaca konteksnya. Ayat 9, 10, 11, 12, sampai ayat 17. Yang dimaksud dengan kata buah di sini adalah buah kasih. Buah kasih. Paulus menyebut tentang buah roh di Galatia 5, 22 sampai 23. Apa yang terjadi? Pada saat kita dilahirkan kembali, kita menjadi satu dengan pokok anggur. Haleluya. Kehidupan Roh Kudus yang ada dalam pokok anggur ini mulai mengalir. Dari pokok anggur, yaitu Yesus sendiri, mengalir masuk ke dalam ranting-rantingnya, yaitu kita semua. Akhirnya apa yang terjadi? Ranting-ranting ini akan berbuah kasih. Haleluya. Ranting-ranting ini akan berbuah karakter Kristus. Dari mana kita tahu kita sudah dilahirkan kembali? Ada buah yang muncul. Saudara bersama saya di sini. Amin. Amin. Kekristenan itu bukan sebutan. Oh, dia Kristen. Oh, dia non-Kristen. Kekristenan adalah buah yang kelihatan. Amin. 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 Saya tidak perlu meyakinkan saudara. Aku Kristen loh. Tidak perlu. Aku Kristen, percayalah aku ini Kristen. Ya, kalau engkau Kristen, engkau ranting. Betul apa tidak? Ya. Kalau engkau ranting yang melekat kepada pokok anggurnya, engkau akan berbuah banyak. Amin. Yes. Kelahiran kembali dibuktikan dengan adanya manifestasi buah roh. Saya mau katakan ini, perbuatan baik tidak menyelamatkan siapapun. Amin. Yes. Ya, Amin. tidak menyelamatkan siapapun. Tetapi, belum selesai. Tetapi berbuat keselamatan atau kelahiran baru atau kelahiran kembali dibuktikan dengan munculnya perbuatan baik. Yes. Amin. Amin. Ya, jangan katakan aku Kristen tapi jahat. Waduh. Belum melekat berarti. Duniawi. Belum melekat. Keselamatan dibuktikan dengan munculnya perbuatan baik. Jadi bukti yang kedua
adalah kalau kita sudah dilahirkan kembali, kita menjadi satu dengan pokok anggur. Satu dengan Yesus sendiri. Dan akhirnya kita sebagai ranting-rantingnya akan berbuah banyak. Orang bisa melihat buah itu dari kehidupan kita. Dari mana kita tahu kita sudah dilahirkan kembali? Yang pertama kita sudah membahas. Allah Bapa menjadi Bapa kita. Kita anak-anak Allah. Haleluya. Amin. Amin. Anak-anak yang dikasihi. Anak-anak yang dibela. Anak-anak yang berharga di matanya. Kita adalah anak-anak Bapa. Kita tidak menerima roh perbudakan lagi. Roh Kudus yang di dalam kita menyuruh kita memanggil Dia Aba Bapa. Haleluya. Bukti yang kedua, kita satu dengan Yesus, anak Allah. Satu dengan pokok anggur dan akhirnya kita berbuah. Orang bisa melihat buah-buah itu. Engkau berubah. Ada transformasi. Maka dari itu, visi dari Spirit Community ini adalah kita membentuk komunitas yang haus akan firman dan roh dan akhirnya merubah kehidupan. Karena kekristenan yang sejati itu mendatangkan transformasi. Haleluya. Amin. Bagi kehidupan kita pribadi dan bagi lingkungan kita, keluarga kita, akhirnya juga bangsa kita. Dari mana kita tahu kita sudah dilahirkan kembali? Bukti yang ketiga. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang keempat. Roh yang lebih besar dari segalanya. Haleluya. Mendiami kita. Roh yang lebih besar dari segalanya mendiami kita. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat, kita tahu ayat ini. Kita lihat lagi. Kamu berasal dari Allah. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah. Nah, perhatikan frasa itu. Kamu berasal dari Allah. Frasa itu mengandung arti kamu lahir dari Allah. Haleluya. Apa buktinya kita lahir dari Allah? Apa buktinya kita telah menjadi anak-anak Allah? Dikatakan di sana, kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu sebab, ini buktinya, roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Amin. Amin. Haleluya. Kita yang berasal dari Allah, Yohanes mengatakan, didiami roh Allah, yaitu Roh Kudus, yang lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. Nah, siapakah roh yang ada di dunia ini? Nah, jelas dalam konteksnya kita membaca roh jahat, roh pendusta yang mendiami nabi-nabi palsu itu. Apa yang kita lihat di sini? Pada saat kita lahir kembali, kita menjadi milik Allah. Katakan amin. 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 Satu hal yang Allah lakukan untuk membuktikan kepemilikannya atas kita adalah, haleluya, Dia menempatkan rohnya. Amin. Yaitu Roh Kudus di dalam tubuh kita. Sekarang tubuh kita telah menjadi bait Roh Kudus. 1 Korintus 6:19.
Haleluya. Sekali lagi, ide yang disampaikan adalah intimasi. Kita intim dengan Bapa di surga, karena Dia adalah Bapa kita. Amin. Kita intim dengan Yesus, karena Dia adalah pokok anggur kita, ranting-rantingnya. Kita juga intim dengan Roh Kudus, karena Dia adalah penolong kita yang mendiami kita. Dan sekarang kita, anak Allah telah menjadi baitnya Roh Kudus. Haleluya. Kekristenan selalu berhubungan dengan intimasi. Haleluya. Intim dengan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, perhatikan. Yohanes mengatakan, kamu berasal dari Allah. Roh yang ada di dalammu lebih besar, haleluya, daripada roh yang ada di dalam dunia. Nah, saya mau katakan ini kepada saudara. Saudara percaya kalimat ini? Yes. Amin. Ya. Apa implikasinya? Implikasinya adalah ini. Karena roh, yaitu Roh Kudus ya, yang lebih besar dari segalanya, haleluya, mendiami kita, maka telah terbuka bagi kita suatu kemungkinan yang baru. Apa kemungkinan itu? Yaitu, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Haleluya. Amin. Tidak ada. Kenapa? Karena Dia yang lebih besar dari segalanya mendiami setiap kita. Kita tidak lagi sendirian menghadapi masalah. Tidak pernah sendirian melalui liku-liku kehidupan. Tidak pernah lagi. Amin. Nggak pernah lagi. Kenapa? Dia yang lebih besar dari segalanya mendiami kita. Amin. Tidak pernah lagi kita mengalami masalah satu orang sendirian. Tidak pernah. Yes. Amin. Dia yang lebih besar dari segalanya mendiami kita. Maka dari itu, kita bisa mengatakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Haleluya. Bukan karena kita sombong, tapi kita memegahkan, kita membanggakan Roh Kudus yang mendiami kita. Haleluya. Amin. Amin. Bukan kita membanggakan diri kita, tidak. Kita membanggakan Dia yang mendiami kita. Amin. Andalkan Roh Kudus. Andalkan Dia yang lebih besar dari segalanya. Amin. Andalkan Dia. Roh yang lebih besar dari segala dusta. Amin. Amin. Roh yang lebih besar yang mendiami kita lebih besar dari segala roh jahat apapun dimanapun. Haleluya. Amin. Roh yang lebih besar yang mendiami kita lebih besar dari dosa apapun dan pencobaan apapun. Amin. Coba saudara camkan kebenaran ini. Haleluya. Saya tidak mengatakan kita lebih besar. Saya mengatakan Dia yang lebih besar. Yes. Mendiami kita. Amin. Roh yang lebih besar yang mendiami kita lebih besar dari sakit penyakit yang kita alami. Yes. Maka dari itu ada kesembuhan bagi orang yang percaya. Roh yang lebih besar yang mendiami kita lebih besar dari kekurangan dan kelemahan apapun. Amin. Ya jelas kita manusia lemah, tapi kita tidak menetap pasrah sebagai manusia lemah. Kenapa? Dia yang lebih besar, Roh Allah, mendiami kita. Dan Dia menggantikan kelemahan kita dengan kekuatan. Haleluya. Amin. Dan kita bisa mengalami yang tidak mungkin. Apa yang kita lihat di sini?
dilahirkan kembali, kita menjadi anak-anak Allah. Apa buktinya? Yang pertama, ada intimasi dengan Bapa di surga. Dia adalah Bapa kita. Kita anak-anaknya. Amin. Orang tanya, Pak Andrew, siapa? Sebelum saya mengatakan saya hamba, saya katakan aku anak. Haleluya. Banyak orang, Haleluya. aku hamba dulu. Enggak. Orang Kristen adalah bukan hamba dulu. Orang Kristen adalah anak dulu sebelum hamba. Haleluya. Amin. Amin. Aku anak. Anak siapa? Anak Bapa. Pencipta langit dan bumi. Dia Bapakku, aku anaknya. Yang kedua, ada intimasi antara kita dan Yesus, anak Allah. Dia pokok anggur. Aku melekat kepadanya. Dan dia mengatakan, kalau engkau tinggal di dalam aku di dalam dia, akan muncul banyak buah. Yes, amin. Enggak ada hasil yang lain, tapi buah akan muncul. Karena kehidupan roh yang ada dalam Yesus mengalir masuk ke dalam kehidupan saya. Dan akhirnya orang bisa melihat dia ini orang Kristen. Apa buktinya? Ada buah yang aku lihat dalam kehidupannya. Yang ketiga, sebagai orang Kristen, orang yang sudah lahir kembali, roh yang lebih besar dari segalanya, Roh Kudus, menjadi penolongmu. Dia mendiami engkau. Malah tubuh kita ini baiknya sendiri, saudara. Amin. Amin. Maka dari itu kita bisa mengatakan, nothing is impossible. Yes. Tidak ada bukan karena kita sombong, tapi kita mengandalkan Dia yang lebih besar dari segalanya. Amin. Kami kita. Haleluya. Mari sekarang kita ambil waktu ya, kita menyembah Allah Tritunggal. Ayo Pak Delpi, nyanyikan sebuah lagu di sini. Saya percaya untuk kita menyembah, semua menyembah, oke? Semua menyembah. Sekali lagi, kekristenan bukan agama intimasi ya, intimasi dengan Bapa. Pada waktu intim mengalir. Pasar Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalammu. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalammu. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Sebab kasih setiamu, oh
kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku memuliakanmu dan bibirku memegahkanmu, dan ku selalu pujimu seumur hidup. Ku angkat tanganku demi namamu, demi namamu yang kudus. Kaulah pertolonganku dan ku lekat padamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Yes, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku memegahkanmu dan ku selalu pujimu seumur hidup. Ku angkat tanganku demi namamu yang kudus. Kaulah pertolonganku dan ku lekat padamu. Kasih setiamu lebih dari hidup. Terima kasih yang lebih besar dari apapun di dunia ini. Di dalam kami lebih besar dari tidak ada yang mustahil, karena rohmu di dalam kami. Kami berbuah banyak, kesetiaanmu, kasihmu, kuasamu, hikmatmu mengalir hidup berbuah di dalam kami. Yesus, Kau yang terbesar, termulia, melimpah atas kami kebenaran-Mu. Ya dan amin, ya dan amin. Kami anak-anak-Mu, kami anak Bapa, kami berbuah di dalam Engkau. Hidup kami penuh dengan karakter-Mu, Tuhan. Terima kasih Yesus. Tidak ada perkara yang lebih besar dari apapun, dari roh yang ada di dalam kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh-Mu melimpah besar, kuat, hebat di dalam kami, mengalahkan apapun, dan tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tak mungkin dalam hidup kami, karena Roh-Mu bekerja berkuasa atas hidup kami. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada kemiskinan, ketakutan. Semua Roh-Mu memenuhi kami, mengalahkan semuanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Kita mengajak saudara dua tangan seperti ini ya. Mari kita menerima jamahan dari Roh Kudus. Seperti akan saudara menerima. Saudara menerima.
Roh Kudus, kami minta Engkau mencurahkan hadirat pada setiap anak Allah di tempat ini. Satu persatu Engkau jamah. Kuat yang Engkau lewat. Kuatkanlah mereka. Kuatkanlah mereka. Jamah. Saudara terima. Terima kasih. Buka hatimu kepada-Nya. Mari Roh Kudus. Bagus. Rakis guru kasta diri. Rakis. Karena berbicara kepadamu. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Yang mungkin mengalami rasa takut. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati kami, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Roh Kudus, kami angkatkan kuasa-Mu sekarang. Ku buka hati Kami perintahkan rasa meninggalkan sekarang anak-anak kelas dalam nama Yesus. Jamalah kami, penuhi kami Tidak ada apa-apa. kuasa Allah Maha Tinggi. Jamalah kami, oh, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Bapa di surga, Engkau lihat anak-anak-Mu yang haus akan Engkau. Kami minta hari ini Engkau curahkan Roh-Mu. Minyak yang baru dari surga memenuhi kehidupan setiap anak. Penuhi setiap kami. Sehingga kami dalam perjalanan kami sehari-hari, dalam pelayanan kami bersandar bukan kepada kekuatan kami sendiri, tetapi kepada Roh-Mu yang mendiam setiap kami. Penuhi setiap kami. Terima kasih. Jadikan setiap kami orang-orang firman dan orang-orang roh. Bukan hanya orang-orang firman, tapi juga orang-orang roh. People of the Spirit. People of the Word and people of the Spirit. Haleluya. Kedua-duanya. Kami terima jamahan-Mu sekarang. Kami terima minyak yang baru dari Engkau. Terima kasih, Roh Kudus. Haleluya. Mari angkat kedua tangan lagi kepada Bapa di surga. Sebelum kami pulang, pisah dari tempat ini,
Kami minta Bapa di surga, Engkau kedangkan tangan-Mu yang baik, yang kudus, memberkati setiap anak-Mu di tempat ini, satu persatu. Tidak ada seorang anak pun yang Kau lewati, semuanya Engkau berkati. Segala berkat, rahmat, kasih dari Allah Bapa, kasih karunia kuasa dari Yesus anak-Mu yang tunggal, kuasa persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus, semuanya itu pada malam hari ini turun atas kehidupanmu masing-masing, memberkati-Mu, menyertai setiap langkah. Apapun yang Engkau lakukan, Engkau usahakan bagi kemuliaan nama Tuhan, Tuhan pasti tolong untuk membuatnya sukses mulai hari ini sampai Yesus datang kembali. Jangan lupa setiap dari saudara adalah anak Abraham, pewaris berkat Abraham. Diberkatilah engkau dalam rohmu, jiwamu, tubuhmu, pernikahanmu, pelayananmu, perjalananmu, kesehatanmu, kehidupan emosionalmu, kehidupan sosialmu, semuanya diberkati supaya engkau bisa menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar. Bapak, kami terima semua berkat-Mu ini dengan iman. Terima kasih, Pak. Dalam nama Yesus, yang percaya katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan.